Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Inyoman Suarjayo Edi Putra. Dalam video ini, Tiang akan membahas seni tari propan dan seni tari sakral. Banyaknya tarian-tarian yang ada di Bali itu bisa dibagi menjadi dua, yang dimana seni pertunjukan maupun seni rupa atau kriya telah menjadi identitas jiwa kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Seni tari, seni kerawitan, pedalangan, lukisan, ukiran, patung, dan lain-lainnya merupakan perlengkapan daripada jalannya suatu upacara keagamaan. Adanya seni wali, bebali, dan bali-balihan sesuai dengan teks dan konteksnya merupakan kesenian yang tak terpisahkan dari sebuah ritual pada sebuah pura. Seni pertunjukan topeng telah dikenal oleh nenek moyang kita sejak zaman lampau. Jadi, pada tarian bisa saya jelaskan dari tari profan. Tari profan adalah tarian yang digunakan untuk menghibur dalam suatu acara. Seni profan biasanya tidak menggunakan persyaratan yang khusus sebagai yang terjadi di tarian sakral. Dapat saya ambil contoh dari tarian Puspanjali yang pertama. Tari Puspanjali adalah digunakan sebagai tari penyambutan tamu. Terlebih lagi, dengan asal tari Puspanjali yang mana kata puspa berarti bunga dan kata anjali yang memiliki arti penghormatan. Jadi, kesimpulan tarian ini memang ditunjukkan untuk menghormati para tamu yang diibaratkan sebagai bunga. Banyak kita lihat contoh tari Puspanjali tersebut digunakan sebagai penyambutan turis yang ada di Bali. Kedatangan wali kota atau pejabat-pejabat yang ada di daerah Bali. Yang kedua, tari tenun, yang dimana pada zaman dahulu masyarakat Bali, terutama kaum perempuan, masih aktif mengerjakan kerajinan tenun. Akan tetapi, di beberapa daerah seperti Karangasem, Klungkung, dan Sidemen masih banyak pengrajin tenun yang aktif bekerja sampai saat ini. Para pengrajin tenun umumnya didominasikan kaum perempuan. Gerakan yang mereka lakukan saat menenun memang sangat menarik untuk disaksikan. Hal inilah menginspirasikan terciptanya tari tenun. Tidak banyak sumber yang menceritakan mengenai tari tenun, namun sejak awal diciptakan, tari tenun telah dianggap sebagai simbol ketenunan dalam bekerja dan keharmonisan di lingkungan masyarakat Bali. Dari tari tenun pula tergambar bahwa Bali merupakan daerah provinsi yang memiliki kebudayaan yang sangat berorientasi pada masyarakat. Yang ketiga, ada tari cendrawasih. Dari tari cendrawasih adalah tarian yang digerakkan terinspirasi dari kehidupan burung
sama seperti tari Manuk Rawo dan tari Belibis yang juga merupakan bagian dari seni tari Bali. Burung cendrawasih terdiri dalam mitologi Hindu dianggap sebagai burung para dewa atau disebut manuk dewata. Dari cendrawasih disajikan oleh 2 orang penari sesuai dengan temannya. Salah seorang penari berperan sebagai burung cendrawasih betina dan seorang lainnya berperan sebagai burung cendrawasih jantan. Dapat saya simpulkan, tarian cendrawasih ini di mana kita menarikan tari ini seperti canda tawa burung cendrawasih yang ada di alam, yang dimana saling menari, saling berkicau dengan temannya atau pasangannya sendiri. Dari keindahan burung cendrawasih tersebut, kita bisa menirukan gerakannya dari gerakan-gerakan yang diperoleh oleh burung tersebut. Jadi, kita masyarakat di Bali wajib melestarikan apa itu tarian propan, karena tarian propan ini dapat dipentaskan atau ditampilkan dengan ada kedatangan tamu, kedatangan turis yang ada di Bali. Jadi, akan tidak langsung para tamu dan para turis tersebut akan mendapatkan vibrasi dari tarian-tarian tersebut. Kita lanjut ke tarian sakral. Kata sakral memiliki makna suci, kesucian, magis, dan pantang dilanggar. Sehingga apabila dilanggar akan mendatangkan bahaya. Secara makna, tari sakral merupakan sebuah tari yang dianggap suci, memiliki kekuatan magis dan harus mengikuti aturan. Setiap pementasan tari sakral wajib untuk melakukan suatu ritual sebagai bentuk penghormatan. Pada saat kita melakukan atau mementaskan tari sakral, setidaknya kita harus ada upakara, yang dimana suatu upakara tersebut akan mendukung prosesnya berjalan dari tarian tersebut. Sekecil-kecil upakara tari sakral itu kita bisa menggunakan pejati, yang dimana sudah ada simbol dari Daksino atau linggihan Ida Sangyang Widiwasa. Dalam tarian sakral tersebut, kita tidak bisa sembarang orang menarikan tarian tersebut, karena tarian itu sudah memiliki pakem-pakem yang tertentu. Pada saat Cuntako kita tidak boleh melakukan tarian tersebut. Pada saat belum siap, kita tidak boleh menarikan tarian tersebut. Dapat saya ambil dari tari sakral tersebut, yaitu tari baris Cina. Keberadaan tari baris Cina di kota Denpasar telah diteliti sejak tahun 1975. Namun, belum ditemukan data tertulis berupa prasasti yang berkaitan dengan penciptaan maupun penyebutan nama baris Cina sebagai nama tarinya. Begitu pula dengan tahun penciptanya belum diketahui secara pasti. Informasi yang diperoleh dari pemangku penyarikan Ida Ratu Tuan Baris Cina, Langgong Beri maupun bendesa adat Desa Pekraman Renon, berdasarkan penuturan leluhurnya bahwa ketika tarian yang diciptakan itu
ditarikan di pura dalam renon. Ratu tuan yang tedun atau turut atau kerauhan itu mengeluarkan ucapan-ucapan seperti logat Cina yang tidak dapat dimengerti, sehingga kemudian dari baris Cina dalam buku Sutamo tahun 2016 tanggal 12 bulan 8, pernyataan ini tentunya didukung pula oleh visualisasi kostum dari yang dipakai, bahwasannya busananya sangat sederhana, mirip busana yang bisa dipakai oleh pedagang Cina. Begitu pula dengan gerakan tari yang merupakan gerakan-gerakan pencak silat dan gong beri yang merupakan plat gong atau gong daftar, banyak ditemukan sebagai alat musik di Cina. Dari baris Cina terdiri atas 2 kelompok penari yang semuanya laki-laki, di mana setiap kelompok terdiri dari 9 penari, termasuk 1 orang komandan atau pemimpin yang disebut pengenter. Satu kelompok menggunakan pakaian hitam yang disebut baris selem atau baris gede, sedangkan kelompok yang lain berpakaian putih yang disebut baris cenik. Perlengkapan kostum kelompok baris Cina ini dapat dikelompokkan baris putih. Kelompok baris selem terdiri dari 8 penari dalam satu kelompok dan seorang pemimpin. Kelompok 8 memakai baju kemeja tangan panjang dengan kerah model Cina yang berwarna hitam dengan strip putih, celana panjang warna hitam, selempot putih, topi berpinggiran agak lebar yang berwarna hitam, dan membawa sebilang pedang. Pemimpinnya memakai baju kemeja tangan panjang dengan kerah model Cina yang berwarna hitam, celana panjang warna merah, selempang poleng atau putih hitam, selempot poleng, topi merah tua dengan jenggot palsu berwarna hitam kecoklatan yang dipakai menutupi wajah dari bagian bawah hidung ke bawah yang membawa sebilah pedang. Adapun kalangan atau tempat pentas biasanya dilakukan di Jabo Tengah atau Jeroan. Yang terpenting adalah areal pementasan itu sudah diprayascito dan dilukat secara niskala. Pada bagian akhir akan terjadinya kerauhan, dan pada saat itu mereka semua menuju jeroan pura menghadap pelinggih ide Ratu Tuan, yang dimana kepercayaan kita masyarakat di Bali dengan kerauhan atau didatangkan oleh para dewa, maka suatu pementasan tersebut bisa kita anggap ada yang kurang, bisa kita anggap sudah sukses. Jadi dalam kerauhan tersebut kita biasanya membawos atau menanyakan sesuatu dengan orang yang kerauhan tersebut, dengan adanya kekurangan ataupun adanya kepuasan dari leluhur atau dewa kita yang kita yakini dalam agama Hindu atau Betara. Tari sakral yang kedua dapat saya ambil contoh dari tari topeng yang sudah saya siapkan di depan saya. Di Bali,
Seni topeng terdapat 3 golongan, yaitu topeng wali berupa topeng yang dikeramatkan, topeng bebali merupakan topeng pengantar upacara adat, dan topeng balih-balihan atau beura merupakan tari pertunjukan topeng sekuler atau untuk hiburan saja. Ada sejumlah tari topeng yang menggunakan topeng Bali, yaitu tari Sangyang Topeng Dedari tempatnya di Ketewel, Barong Brutuk tempatnya di Desa Trunyan, maupun Barongket dan topeng Sidotario. Selain itu, ada drama tari topeng Bali, yaitu topeng Pajegan atau topeng Panco yang berada di Buleleng. Dalam rentetan tari sakral topeng, ada beberapa topeng yang harus pentas sebelum kita mementaskan topeng dalam Sidotario. Dari topeng-topeng tersebut menceritakan bahwa bagaimana ceritanya ide dalam Watu Renggong dengan ide Brahmana Keling, yang dimana tari pertama dipentaskan adalah tari topeng keras. Adalah suatu tarian putra tunggal memakai topeng dengan perbendaharaan dan gerak yang sederhana tetapi membutuhkan kemampuan penari untuk menyesuaikan gerak dengan ekspresi topeng. Tari ini biasanya ditampilkan sebagai pemuka atau penglembar dari tujuan drama tari topeng. Dilakukan dengan penekanan pada penguasaan terhadap jalinan wiraga dan wiramo yang didukung dengan kesadaran dan kepahaman akan wirasa, menarikan tari topeng keras. Tari topeng keras yang biasa kita lihat berwarna merah atau coklat, yang melambangkan di mana wajah seseorang yang memiliki kekerasan dalam kepemimpinan, dalam ketegasan diri sendiri. Maka dari itu topeng keras biasa diwarnai dengan warna yang keras atau warna merah. Selanjutnya ada tari topeng tuo, merupakan bagian dari tari tradisional Bali. Selain pementasan sebagai pertunjukan hiburan, ada pula jenis tari topeng yang menjadi pelengkap dari upacara keagamaan. Salah satu tari topeng yang memiliki fungsi dalam kedua hal tersebut adalah tari topeng tuo, yang disebut juga tari Werdo Lumaku. Tari topeng tuo menampilkan seorang penari dengan busana yang megah dan mengenakan topeng kayu dari kayu yang sudah disakralkan. Dari raut wajahnya terlihat tokoh yang diperankan adalah pria berusia senja. Sebagai tari yang memiliki nilai kesakralan, dari topeng tuo biasanya dipentaskan dalam ritual peringatan Piodalan pada peringatan yang diadakan dalam 6 bulan dalam sistem penanggalan Bali tersebut. Tari ini dapat dipentaskan bersama dengan jenis tari topeng lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan sebutan topeng panco. Setelah kita menonton tari topeng tuo, yang dimana tari topeng tuo mempertegas bagaimana kita di kehidupan bermasyarakat, ada yang tua,
ada yang muda, ada yang dewasa, itu sudah diperankan dalam topeng tersebut. Kita lanjut dengan pementasan tari topeng penasar. Dalam pementasan drama tari topeng penasar Kelihan merupakan tokoh abdi punakawan pengiring raja sebagai pengantar lakon yang dibawakan baik dengan bahasa Bali, alus, madyo, sor maupun dengan bahasa Kawi. Ada dua bentuk jenis topeng penasar Kelihan, yakni dengan wajah mata melotot dan mata berlubang, serta mengenakan gelungan tipe sesobratan dan jenis tapel sibakan atau tidak diukir mulut dari tapel tersebut. Tokoh penasar merupakan transformasi dari tokoh Togog, Semar, atau turas dalam pengambuhan. Selesai tari penasar Kelihan menari, akan disusul dengan adiknya yang disebut penasar cenian atau wijil. Fungsi dalam pertunjukan topeng sama dengan penasar Kelihan. Hanya saja peranan ini harus dibawakan lebih pintar dari penasar Kelihan dalam bidang sastra, petuah-petuah dalam konsep agama Hindu. Di samping tokoh serius, agar adanya suasana komunikatif. Dalam pertunjukan biasanya tokoh ini melontarkan lelucon-lelucon, namun masih berpedoman pada lakon yang dibawakan berdasarkan tatwa dan filsafat, susila atau etika, dan upakara atau sesajen. Memahami bahasa Kawi, bahasa Bali, alus, madyo, dan sor. Sebagai tokoh pembawa lakon baik, penasar kecil maupun penasar Kelihan juga menguasai atau memahami sloka-sloka dalam konsep agama Hindu. Penyampaian bahasanya harus mudah dimengerti oleh penonton. Penasar cenikan mengenakan desta serta mengenakan jenis tapel yang sebaiknya dalam penasar Kelihan. Dapat kita simpulkan, adik dari penasar Kelihan ini harus lebih pintar daripada kakaknya untuk menghidupkan suasana. Dalam kita bermasyarakat ada yang kurang, ada juga yang lebih. Setelah panjak-panjak atau rakyat kecil dalam pementasan tersebut keluar, ada suatu proses di mana mendak raja atau mendatangkan raja dalam panggung atau kalangan. Di sini raja yang diperankan oleh tapel dalam Arso Wijaya atau dalam Watu Renggong. Sebagai tokoh raja, ciri khas dari topeng ini adalah dengan bentuk mata sipit berisi urna, tersenyum dengan kelihatan giginya sebagai simbol raja yang agung dan bijaksana. Dalam memimpin negaranya, warna topeng biasanya berwarna putih atau krem, serta diiringi dengan lagu Jaran Sirik. Antawacana dari peran ini disampaikan oleh penasar Kelihan maupun penasar cenikan.
Tokoh dalam Arso Wijayo merupakan transformasi dari tokoh Panji Pengambuhan. Setelah kita melihat dari Arso Wijayo, selanjutnya akan ada tarian Pedando atau pendeta, yang dimana Pedando transformasi dari Begawan Melayu Pengambuhan. Tokoh Pedando berfungsi sebagai Begawan To, kerajaan yang lihai, ilmu pemerintah dan dasar-dasar sastra agama sebagai dasar pijakan sang raja dalam memegang tapuk pemerintahan. Dengan mengenakan topeng bungkulan tipe gelungan ketu, peran pendeta harus mampu menerjemahkan sebuah lakon ke bahasa yang mudah dimengerti oleh penonton. Adanya topeng Pedando tersebut menceritakan bahwa kita masyarakat, dengan kasarnya dibilang, ada penasehat dari jalannya suatu kerajaan. Peranan Pedando ini sangat penting dalam kerajaan pada zaman dahulu, baik kerajaan pada zaman sekarang ini. Setelah pelaku-pelaku yang utama pentas, kita akan dilanjutkan dengan pertunjukan topeng Bondres, yang dimana topeng Bondres itu dilambangkan sebagai rakyat-rakyat kecil. Ada yang giginya jongos, ada yang matanya sipit, ada yang matanya melotot, yang dimana menggambarkan suatu rakyat yang sudah ada pada zaman dahulu atau disebut dengan Ruo Binedo. Bondres, pertunjukan tari topeng. Peran Bondres merupakan simbolisasi masyarakat luas dalam suatu wilayah kerajaan dengan berkarakter lucu. Penyampaian antewacanonya menggunakan bahasa Bali dan biasanya lebih komunikatif dengan penonton. Adegannya biasanya menegaskan alur cerita yang disajikan, membicarakan kesetiaan terhadap junjungannya atau terhadap raja yang ada di kerajaannya. Membicarakan fenomena-fenomena baik masa lampau hingga sekarang. Adanya beberapa karakter bentuk wajah dari topeng Bondres, yakni Bondres Muani atau laki-laki dan Bondres Luh atau perempuan. Bondres dalam Pengambuhan lebih dikenal dengan sebutan Banyolan atau beberapa karakter Bondres petopengan seperti berikut. Setelah diketahui permasalahan-permasalahan dari rakyat, dari pengayah yang ada di kerajaan, pada puncak topeng tersebut akan dipentaskan tari topeng dalam Sidokaryo, yang dimana topeng dalam Sidokaryo mempertunjukkan topeng Pajegan akan muncul tokoh topeng Sidokaryo sebagai tokoh sentral, berwajah angker dengan gigi kelihatan dan biasanya berwarna putih. Sebagai simbolisasi penyatuan konsep Siwa Buddha, makna dari topeng ini adalah nyomyo atau menetralisir kekuatan alam bawah agar tidak mengganggu sehingga memberikan dampak positif bagi manusia dan upacara dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Tokoh ini biasanya membawa sarana sesajen berupa sekar uro yang terdiri dari beras, sesarik, benang tetebus, uang kepeng,
kuangen, canang, dan dupo. Adapun referensi dari keberadaan topeng Sidokaryo tersebut, yang dimana beberapa referensi tentang keberadaan topeng di Bali, salah satunya melalui lontar Prasaria saat pemerintahan Raja Bali Sri Aji Dalem Waturenggon abad ke-16. Lontar tersebut mengisahkan keberhasilan Ki Ularan dan I Gusti Jelantik Pesimpangan mampu mengalahkan Sri Dalem Juru Raja Blambangan Jawa Timur. Sebagai bukti kemenangan mereka, membawa gong, satu peti topeng, dan sekeropak wayang gambuh. Sekitar tahun 1580 sehingga 1665 saat pemerintah Raja Dalem Segening di Bali, topeng hasil rampasan perang tersebut ditarikkan secara pajegan. Kepercayaan lain tentang keberadaan topeng Sidokaryo di Bali, yakni saat Brahmana Keling datang ke Bali ingin menemui Sri Aji Dalem Waturenggon dengan Bagawanta kerajaan adalah Dangyang Nirato. Kedatangan beliau bersamaan pula diadakan upacara Eka Dasa Ludra di Pura Besakih. Brahmana Keling tidak diakui sebagai saudara raja karena tidak mungkin saudara raja berpakaian serba lusuh, dekil, compang-camping, serta dianggap akan mengacaukan jalannya upacara Eka Dasa Ludra tersebut. Disinilah Brahmana Keling marah dan mengucapkan kutukan bahwa upacara Eka Dasa Ludra tidak akan berjalan dengan sukses serta meninggalkan area upacara tersebut. Kutukan seorang Brahmana tersebut terbukti dengan membusukkan sarana dan prasarana upacara di Besakih. Akhirnya, sang Brahmana dicari oleh perangkat kerajaan Dalem Waturenggon tersebut dan ditemukan di wilayah Bandana Raja atau Badung yang kini terkenal dengan wilayah desa Sidokaryo. Setelah diakui sebagai saudara raja, akhirnya Brahmana Kelinglah yang berhasil mengembalikan keberadaan sarana dan prasarana tersebut kembali seperti semula, sehingga Brahmana Keling memimpin jalannya upacara Nangkluk Merana di Besakih dan berhasil. Semenjak itulah topeng Sidokaryo harus ditampilkan pada upacara besar yang ada di Bali, bersumber dari kisah Brahmana Keling. Dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan peran dari seni tarian sakral sangat penting dalam upacara yatnya yang ada di Bali, yang dimana kita tidak boleh lupa dengan cerita-cerita sejarah pada zaman dahulu. Kita tidak boleh melupakan juga apa itu peninggalan dari nenek moyang. Jadi pesan tiang, kita tidak boleh melupakan dari ajaran-ajaran nenek moyang, baik dari seninya, dari petuah-petuahnya, melainkan kita harus melestarikan seninya, baik dari seni kerawitan, seni tari, seni lukis, dan lain sebagainya.
Sekian penjelasan video titiang yen wenten iwang titiang nasgeng sinampuro titiang puput dengan paramo santi. Om Santi 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 Om.